Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang informasi yang sangat penting, tentunya terkait dengan pencairan bantuan PKH ya, sahabat YouTube, untuk besok tanggal 15 Juli tahun 2022. Nah, kira-kira informasi penting apa besok di tanggal 15 Juli tahun 2022? Simak video ini hingga akhir, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru di channel Diari PKH ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan lanjutkan informasinya terkait dengan informasi yang sangat penting untuk besok tanggal 15 Juli tahun 2022, tentunya terkait dengan pencairan bantuan PKH ya sahabat YouTube. Nah, kira-kira pencairan yang dimaksud ini pencairan tahap yang keberapa? Simak video ini hingga akhir ya sahabat YouTube. Nah, di beberapa waktu yang lalu kita mendapatkan surat ya sahabat YouTube dari Kementerian Sosial Republik Indonesia bahwasannya terkait dengan pencairan bantuan PKH tahap 2 tahun 2022, alhamdulillah ini sudah selesai disalurkan ya sahabat YouTube. Tercatat ada sebanyak 9.559.552 KPM yang sudah dicairkan bantuan PKH-nya oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia ya sahabat YouTube. Kemudian ada sebanyak 417.885 KPM ini yang masih belum melakukan transaksi bantuan PKH-nya di tahap 2 kemarin, tercatat hingga tanggal 24 Juni tahun 2022 yang lalu ya sahabat YouTube. Jadi bagi para penerima manfaat bantuan PKH yang hingga saat ini penyaluran bantuan PKH masih belum dilakukan atau bantuan PKH-nya masih belum diambil, maka harus segera ditransaksikan ya sahabat YouTube, karena itu merupakan salah satu bentuk kewajiban dari KPM itu sendiri ya. Ketika bantuan PKH itu sudah cair, sudah masuk ke dalam kartu KKS-nya, maka harus segera ditransaksikan, harus segera diambil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, utamanya kalau yang memiliki komponen pendidikan ya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Kalau yang memiliki komponen kesehatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan. Kalau yang memiliki komponen kesejahteraan sosial, maka ya harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraan sosial tersebut ya sahabat YouTube. Nah, terkait dengan besok tanggal 15 Juli tahun 2022 merupakan batas akhir ya sahabat YouTube dari masing-masing dinas sosial kabupaten atau kota di seluruh Indonesia ini melakukan rekonsiliasi penyaluran bantuan PKH tahap 2 tahun 2022, di mana sebelumnya masing-masing dinas sosial kabupaten atau kota ini menginformasikan kepada setiap SDM atau pendamping sosial PKH yang ada di wilayahnya terkait dengan nama-nama KPM yang masih belum melakukan transaksi atau masih belum mencairkan dana bantuan PKH tahap 2-nya ya sahabat YouTube. Nah, tentunya para SDM PKH ini atau pendamping PKH ini menginformasikan kepada masing-masing KPM yang ada di wilayahnya yang masuk ke dalam data masih belum melakukan transaksi ya sahabat YouTube, agar segera si KPM tersebut mengambil bantuan PKH-nya baik di agen bank terdekat ataupun di mesin ATM terdekat ya sahabat YouTube. Nah, kemudian dari pihak dinas sosial kabupaten atau kota ini melakukan rekonsiliasi terakhir tanggal 15 Juli tahun 2022 ya sahabat YouTube. Kemudian merekap dan mengkompilasi ya data berita acara laporan rekonsiliasi penyaluran bansos PKH tahap 2 tahun 2022 dari Dinas Sosial Kabupaten atau Kota untuk pelaksanaan rekonsiliasi penyaluran bansos tahap 2 di provinsi ya. Jadi kalau di kabupaten atau kotanya terakhir tanggal 15 Juli, kalau di tingkat provinsinya itu terakhir pada tanggal 20 Juli
tahun 2022. Dan berita acara rekonsiliasi penyaluran disampaikan kepada Direktur Jaminan Sosial paling lambat tanggal 21 Juli tahun 2022 ya sahabat YouTube. Jadi informasi pentingnya untuk besok tanggal 15 Juli tahun 2022 merupakan batas akhir pengecekan di lapangan ataupun batas akhir dari masing-masing KPM yang masih belum melakukan transaksi untuk mentransaksikan bantuan PKH-nya untuk tahap yang kedua tahun 2022 ya sahabat YouTube. Dan alhamdulillah di wilayah dampingan saya pribadi ini sudah saya informasikan baik ke ketua kelompok ataupun ke kepala dusun ataupun kepada KPM yang bersangkutan ya sahabat YouTube, supaya membantu proses penyaluran ataupun pencairan bantuan PKH tersebut ya sahabat YouTube. Karena banyak sekali utamanya para penerima manfaat yang tergolong penerima manfaat yang baru ya sahabat YouTube, yang berasal dari perluasan dari penerima manfaat bantuan BPNT ya, yang kemudian dijadikan penerima manfaat bantuan PKH secara sistem atau KPM by system ya istilahnya. Ini yang minim mendapatkan informasi karena mungkin ada beberapa KPM ini yang masih belum terakomodir di kelompok-kelompok PKH yang sudah ada ya sahabat YouTube, karena mungkin keterbatasan waktu ataupun lain sebagainya. Namun itu tidak mengurangi sedikit pun bantuan yang diterima. Oleh sebab itu bagi sahabat YouTube semua ya yang mungkin mendapati ataupun tetangganya saudaranya menjadi penerima PKH baru hasil by system ya sahabat YouTube di tahap pertama ataupun di tahap kedua tahun 2022 ini, maka bisa diinformasikan ya sahabat YouTube agar bantuan PKH-nya bisa segera diambil ya, ataupun yang masuk ke dalam pencairan ataupun SP2D pencairan bantuan PKH tahap 2 yang merasa diinformasikan oleh pendamping sosial PKH-nya namun masih belum sempat mengambil bantuan PKH-nya, ayo segera lakukan transaksi bantuan PKH-nya, ayo segera ambil bantuan PKH-nya, karena proses pengambilan bantuan sahabat YouTube semua ini menentukan ya kapan ataupun cepat lambatnya pencairan bantuan PKH tahap 3 tahun 2022 di yang akan segera dilakukan ini ya sahabat YouTube. Jadi kalau sahabat YouTube semua segera mengambil bantuan PKH yang masih belum ditransaksikan ini, maka akan semakin cepat pula bantuan PKH tahap 3 ini dicairkan. Namun kalau bantuan ini tidak segera diambil ya, yang tahap 2 kemarin atau hasil rekonsiliasinya ini ternyata sekian persen masih belum ditransaksikan, maka ini akan menjadi kendala tersendiri ya sahabat YouTube di pencairan PKH tahap 3 tahun 2022 ya sahabat YouTube. Sahabat YouTube semua tidak perlu kecewa karena segelintir orang yang tidak mengambil bantuan PKH-nya akhirnya mengorbankan ya sebagian besar KPM yang sudah mengambil bantuan PKH-nya. Tidak seperti itu ya sahabat YouTube, karena memang sistemnya seperti itu. Jadi sahabat YouTube semua tetap positive thinking, insya Allah kalau sudah waktunya dicairkan pasti akan dicairkan ya sahabat YouTube. Jadi itu ya sahabat YouTube informasi pentingnya untuk besok tanggal 15 Juli tahun 2022. Semoga videonya bermanfaat. Dan bagi para penerima manfaat yang baru mencairkan bantuan PKH-nya, saya ucapkan selamat, semoga bantuannya bermanfaat ya sahabat YouTube. Oke, itu saja informasinya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.